Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu keuntungan bagi yang selalu untuk mengkafahkan Islamnya. Allah kan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah." Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Kafah bermakna adalah secara paripurna. Apa yang diperintahkan dikerjakan dengan sesungguh-sungguhnya, dan juga semuanya bisa dimaksimalkan dalam rangka pelaksanaannya, dan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan seluruhnya dan dijauhi sejauh-jauhnya sempurna mungkin dalam rangka menjauhinya. Nah, ini kafah. Jadi ibaratkanlah kita Quran itu adalah 30 juz, isinya apa di situ kita berusaha untuk menjalaninya, yang dilarang di situ kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Demikian pula apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kita amalkan perintahnya, kita jauhi semua bentuk larangannya. Ini keuntungannya apa? Nah, ketika kita berusaha untuk mengkafahkan Islam kita, menyempurnakan daripada Islam kita, itu satu sabda Rasulullah SAW dari Hurairah mengatakan bahwa Nabi bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu." Bila salah seorang di antara kamu itu menyempurnakan atau memperbagus Islamnya. Jadi jika seorang itu benar-benar memperbagus Islamnya, nah, maka katakan fatul hasanatin ya'maluha, setiap kebagusan yang diamalkan. Jadi, setiap kebaikan yang dikerjakan, setiap aktivitas taat yang dikerjakan, sekecil apapun adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah atau Rasulnya, maka bi asrati amsaliyah, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan 10 kali lipatnya. Nih. Bahkan ila sab'imi'ati dzifin, sampai 700 kali lipat. Nah, mari kita berusaha untuk menyempurnakan Islam kita. Setiap kebagusan yang dikerjakan seorang itu berdasarkan derajat-derajat keislamannya, derajat daripada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal dari 10 kali lipat pahala yang kita dapatkan itu sampai 700 kali lipat pahala yang kita peroleh. Jadi mulai 10 kali itu sampai 700 kali. Ini keuntungan yang kita jangan sampai kehilangan. Jadi 10 kali sampai 700 kali lipat. Nah, kemudian apa untungnya orang dari sebuah keburukan? Nah, jelas keburukan nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya keburukan itu. Tapi biasa orang itu berusaha untuk menyempurnakan Islam dengan sungguh-sungguh. Meskipun terkadang namanya dosa itu kadang-kadang terjadi tanpa kesadaran kita. Setan selalu menggoda, nafsu selalu menggoda, syahwat menggoda, keluarga juga menggoda, harta benda juga menggoda, kadang-kadang orang berbuat salah. Nah, kalau kita Islamnya bagus, kita mungkin berbuat salah juga. Nah, maka dikatakan, wa kullu sayyi'atin ya'malu, setiap keburukan yang dia kerjakan, tuktabu lahu bimisliha, maka ditulis hanya seperti apa yang dia kerjakan, alias satu keburukan dan satu keburukan. Hatta yalqallaha ta'ala, sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang itu berbuat jelek, cuma dihitung dengan satu keburukan, maka bila ia mengerjakan kebaikan dengan 10 sampai 700 kali lipat, maka menjadi kafarah. Maka akan mengalahkan keburukannya. Makanya berbuat baiklah. Tapi jangan kemudian kita mengerjakan berbuat kejelekan. Yang jelas kita harus menjadi orang yang beruntung, bukan menjadi orang yang rugi. Nah, siapa yang kembali kepada Allah dengan banyak kebagusannya, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Sementara barang siapa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keburukan-keburukan dirinya, maka adalah kecelakaan bagi dia sendiri. Dan sekali lagi, adanya kemurahan Allah bagi yang berbuat baik dengan 10 sampai 700 lipat agar kita semangat berbuat baik. Dan kita meremehkan segala perbuatan yang buruk, karena keburukan tidak bermanfaat sedikit pun bagi kita, hanya akan menyebabkan keburukan-keburukan bagi kita sendiri. Nah, contohnya apa? Dikatakan bahwa ada seorang bertanya pada Rasulullah. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Umar.
Dikatakan Ibnu Amr, maaf, dari Abdullah bin Amr, bahwa ana rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Seorang pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayul Islami khairun ya Rasulullah?" Islam seperti apa yang baik? Tut'imu ta'am. Engkau suka berbagi makanan. Suka ngasih makan. Jadi namanya orang nyenengke wong dengan ngasih makan, yang miskin dibantu supaya bisa makan. Atau suka memberikan makanan orang-orang yang barangkali orang itu juga miskin, tapi apa? Memang orang ini suka memberi kesenangan, memberi hadiah. Nah, orang yang suka berbagi makanan, ini termasuk orang yang mulia dalam agama kita. Nah, istilah yaitu kondo Islam itu mangan-mangan. Artinya apa? Karena berbagi makanan adalah merupakan kebaikan dalam agama. Dan siapa suka berbagi makan, itu menunjukkan kebaikan dirinya. Bukan orang yang pelit ngasih makan, bahkan pelit ada dirinya sendiri pun juga ada. Wong pelit itu ono sing bakhil karo wong, ono sing ngantek bakhil karo awake dhewe. Contoh kita bertiga jajan, sudah selesai makan, kita melirit alasannya buang hajat. Padahal kita pengennya nggak mau bayar. Ini orang yang paling bakhil. Ya awake dhewe moh ragat, moh biaya. Nah, kita minta orang untuk membiayai kita, itu orang paling rendah. Seandainya orang itu memberikan pembayaran atau istilahnya jajake, istilahnya neraktir orang lain, itu sudah termasuk orang yang Islamnya disebut Islam yang baik. Kemudian taqra'u salam, dan kau suka menebar salam. Kalau ketemu orang kau nebarkan salam, assalamualaikum warahmatullahi, terutama ya jelas kepada orang yang kita kenal, gitu kan? Kenal Islamnya. Ataupun kita kenal tapi nampak Islamannya, kita ucapkan waman lam ta'rif, dan kau tidak mengetahuinya. Nah, kalau dia jelas non muslim ya nggak ada salam buat mereka. Nah, karena kita tidak ada kewajiban buat makan, kita dilarang salam pada mereka. Maka orang yang suka menebarkan salam, berbagi makan, termasuk orang yang punya sifat kesempurnaan dalam Islamnya. Islamnya Islam yang baik. Nah, maka contoh hadis Nabi mengatakan, ahabbul ibad indallahi, bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah hamba yang banyak memberi manfaat pada hamba yang lain. Jadi anfa'uhum linnas. Jadi hamba yang paling baik di hadapan Allah, yang paling Allah cintai adalah yaitu anfa'uhum linnas, yang paling memberi banyak manfaat pada manusia. Contohnya apa? Nah, contoh diantaranya adalah ya apa? Yaitu yakti hajatil muslim, banyak membantu memenuhi hajat hidup orang-orang muslim. Auqatu gudainan, atau membantu melunaskan hutang orang-orang terlilit oleh hutang. Ini satu kebaikan yang luar biasa. Jadi membantu melunasi atau nyaurke utangnya wong sing terlilit hutang. Yang nggak punya makan dibagi kasih makan. Yang punya hutang nggak bisa membayar dibantu untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Atau bahkan membantu, membela, menjauhkan dari mara bahaya bagi mereka. Jadi menghilangkan bahayanya, membuang kemadaratan kemudian untuk mereka, memberi manfaat pada orang yang beriman. Itu merupakan tanda daripada orang yang memperbaiki Islamnya. Jadi orang muslim itu mesti lomo, kemudian care pada yang lain. Maka siapa yang tidak murah hati, tidak lomo, tidak peduli pada orang, maka belum sempurna Islamnya. Maka mari kita semuanya sempurna Islam kita sampai derajat yang tinggi, dan ingat setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Jadi bersama-sama untuk menyempurnakan Islam kita, dan semoga Allah memudahkan kita dalam menyempurnakan dinil kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.